Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Seftiardi, NIM 3411901031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan akhir saya atau tugas akhir saya yang berjudul tentang studi cacat pada light welding kapasitor, di mana pembimbing utama yaitu Ibu Nur Fitria Pujolaksanawati SST MSc dan pembimbing pendamping yaitu Bapak Muhammad Andi Nova. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Di bab pendahuluan, saya melampirkan gambar kapasitor tampak luar atau visual. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah mengetahui penyebab dari reject light welding pada kapasitor dan apa pengaruh terhadap kapasitor itu sendiri. Batasan masalah, mengetahui faktor penyebab terjadinya light welding dan mengetahui dampak dari reject light welding. Masuk ke metodologi. Perencanaan pengambilan data. Lokasi penelitian ini saya ambil di PT Kemet Elektronik Indonesia yang beralamat di Batamindo Industrial Park. Jenis dan sumber data yang saya peroleh, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer saya dapatkan dari observasi dan wawancara, di mana saya mewawancarai dua pekerja, yaitu Bapak Khairul Mustafid ST sebagai engineer dan Bapak Anas Jafar Sidik sebagai teknisi. Data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang data primer. Baik, kita masuk ke hasil penelitian, di mana saya melampirkan dua gambar, yaitu gambar tampak visual dan gambar setelah masuk ke mesin X-ray. Terlihat dengan jelas di mana wire tidak menempel dengan end spray sehingga menyebabkan reject. Wire adalah penghantar dari arus luar masuk ke dalam, dan end spray adalah yang menyebabkan kapasitor ini mempunyai kemampuan antar arus. End spray berfungsi sebagai titik hubung untuk terminal dengan bagian dalam. Reject light welding tersebut adalah reject yang terjadi saat proses penyatuan wire atau welding dengan end spray pada kapasitor, di mana wire tidak menempel atau menyatu secara keseluruhan pada end spray. Pada slide sebelumnya, saya menampilkan gambar setelah masuk ke mesin X-ray, yaitu wire tidak menyatu pada end spray. Baik, kita akan masuk ke faktor terjadinya light welding. Yang pertama yaitu welding head yang keropos. Welding head yang keropos bisa terjadi karena posisi welding yang kurang tepat dan tidak seimbang dengan posisi elemen dan wire. Yang kedua, settingan power welding yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan percikan pada welding head tersebut dan menyebabkan keropos. Yang kedua yaitu jarak antara welding head. Jarak antara welding head yang melebihi batas itu bisa sangat berpengaruh terhadap terjadinya light welding, di mana jarak antara welding head tidak boleh melebihi 0,5 di pengukuran gapnya, di mana untuk pengukuran
gap welding di antara 0,3 dan sampai 0,5. Jika melebihi itu, maka kemungkinan besar akan terjadinya lag welding. Jika di antara 0,3 dan 0,5, maka proses weldingan antara wire dan spray akan menempel dengan mudah atau menempel keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu pressure electrode. Di pressure electrode ini kita mempunyai target 1,3, minimal 1,2 dan maksimal 1,5. Dimana untuk penyetingan awalnya itu menggunakan dinamometer. Untuk setting tekanan elektrod jika melebihi 1,5, maka kemungkinan besar akan terjadi lag welding tersebut. Baik, kita masuk ke cara penanganannya. Untuk welding head harus diganti setiap 8-12 jam pemakaian agar meminimalisir terjadinya keropos yang menyebabkan terjadinya lag welding. Yang kedua, harus dibersihkan setiap 2 jam sekali masa produksi. Untuk gap welding, jarak antara welding head harus disetting ulang jika melebihi 0,5. Lebih bagus jarak antara welding head atau gap welding itu di antara 0,3 sampai 0,5. Jika melebihi 0,5, maka pada pengelasan wire dan spray terhadap kapasitor tidak sepenuhnya melekat. Akibatnya terjadi lag welding. Dampak dari reject lag welding pada kapasitor, di mana sangat berpengaruh pada pengujian elektrikal. Jika elektrikal tidak maksimal atau reject, maka fungsi dari kapasitor juga tidak maksimal. Penyimpanan daya arus yang berkurang bisa saja terjadi jika elektrikal yang bermasalah. Reject lag welding bisa juga menyebabkan umur kapasitor tidak lama, tidak seperti yang diprediksi pada sebelumnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dengan adanya reject lag welding sangat berpengaruh terhadap kapasitor, di mana apabila ada reject tersebut maka untuk elektrikal pada kapasitor akan terganggu dan memungkinkan akan terjadi reject pada elektrikal tersebut. Reject lag welding bisa diminimalisirkan tetapi tidak bisa dihilangkan begitu saja. Semua tergantung pada keadaan mesin dan kondisi manpower yang bekerja. Jika reject pada elektrikal, maka akan menunda proses pengiriman barang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.